Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Sulis Fitriana, Eka Nur Aziza, dan Elviana Agustin akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai epidemiologi penyakit kekurangan energi kronis atau KEK. Yang pertama yaitu pengertian KEK. KEK merupakan salah satu keadaan malnutrisi. Malnutrisi adalah keadaan patologis akibat kekurangan atau kelebihan secara relatif atau absolut satu atau lebih zat gizi. KEK adalah keadaan di mana seseorang mengalami kekurangan gizi, yaitu berupa kalori dan protein yang berlangsung lama atau menahun, dengan ditandai dengan berat badan kurang dari 40 kg atau tampak kurus dan dengan nilainya yang kurang dari 23,5 cm. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi KEK yaitu yang pertama, jumlah asupan makanan. Kebutuhan makanan bagi ibu hamil lebih banyak daripada kebutuhan wanita yang tidak hamil. Upaya mencapai gizi masyarakat yang baik atau optimal dimulai dengan penyediaan pangan yang cukup. Penyediaan pangan dalam negeri yaitu upaya pertanian dalam menghasilkan bahan makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan. Pengukuran konsumsi makanan sangat penting untuk mengetahui kenyataan apa yang dimakan oleh masyarakat, dan hal ini dapat berguna untuk mengukur gizi dan menemukan faktor diet yang menyebabkan malnutrisi. Kemudian yang kedua ada umur. Semakin muda dan semakin tua umur seseorang yang sedang hamil akan berpengaruh terhadap kebutuhan gizi yang diperlukan. Umur muda perlu tambahan gizi yang banyak karena selain digunakan pertumbuhan dan perkembangan dirinya sendiri, juga harus berbagi dengan janin yang sedang dikandung. Kemudian yang ketiga ada beban kerja atau aktivitas. Aktivitas dan gerakan seseorang berbeda-beda. Seorang dengan gerak yang otomatis memerlukan energi yang lebih besar daripada mereka yang hanya duduk diam saja. Setiap aktivitas memerlukan energi, maka apabila semakin banyak aktivitas yang dilakukan, maka energi yang dibutuhkan juga semakin banyak. Kemudian faktor yang keempat ada penyakit atau infeksi. Malnutrisi dapat mempermudah tubuh terkena penyakit infeksi, dan juga infeksi akan mempermudah status gizi dan mempercepat malnutrisi. Mekanismenya yaitu yang pertama, penurunan asupan gizi akibat kurang nafsu makan, menurunnya absorpsi dan kebiasaan mengurangi makanan pada waktu sakit. Yang kedua, peningkatan kehilangan cairan atau zat gizi akibat diare, mual, muntah, dan pendarahan yang terus-menerus. Kemudian yang ketiga, meningkatnya kebutuhan, baik dari peningkatan kebutuhan akibat sakit atau parasit yang terdapat pada tubuh. Kemudian faktor yang kelima yaitu pengetahuan ibu tentang gizi. Pemilihan makanan dan kebiasaan diet dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap terhadap makanan, dan praktek atau perilaku pengetahuan tentang nutrisi melandasi pemilihan makanan. Kemudian faktor yang terakhir yaitu pendapatan keluarga. Pendapatan merupakan faktor yang menentukan kualitas dan kuantitas makanan. Pada rumah tangga berpendapatan rendah, sebanyak 60% hingga 80% dari pendapatan realnya dibelanjakan untuk membeli makanan. Artinya, pendapatan tersebut 70-80% energi dipenuhi oleh karbohidrat, yaitu beras atau penggantinya. Dan hanya 20% dipenuhi oleh sumber energi lainnya, seperti lemak dan protein. Pendapatan yang meningkat akan menyebabkan semakin besarnya total pengeluaran, termasuk besarnya pengeluaran untuk pangan. Selanjutnya, patogenesis. Proses terjadinya KEK merupakan akibat dari faktor lingkungan dan faktor manusia yang didukung oleh kekurangan asupan zat gizi, maka simpanan zat gizi pada tubuh digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan apabila keadaan ini berlangsung lama, maka simpanan zat gizi akan habis dan akhirnya terjadi pemerosotan jaringan. Pengaruh KEK ada 3, yaitu terhadap ibu, persalinan, dan janin. Terhadap ibu dapat menyebabkan resiko dan komplikasi antara lain anemia, pendarahan, berat badan tidak bertambah secara normal, dan terkena penyakit infeksi. Lalu terhadap persalinan itu berpengaruh pada persalinan dapat mengakibatkan persalinan sulit dan lama, persalinan sebelum waktunya atau prematur, dan pendarahan. Lalu terhadap janin menimbulkan keguguran atau abortus, bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, anemia pada bayi, bayi dengan berat badan lahir rendah atau BPLR. Nah, epidemiologi pada KEK itu
Gimana sih? Nah, kekurangan energi kronis atau KEK ini kan merupakan keadaan di mana ibu menderita kekurangan makanan yang berlangsung menahun atau kronis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan pada ibu hamil. Prevalensi wanita hamil dan WUS yang masih tinggi berdampak pada gangguan pertumbuhan anak dan BBLR. WHO menyatakan bahwa kejadian BBLR juga diakibatkan oleh kejadian anemia ibu. Dapatkan data bahwa prevalensi KEK pada ibu hamil dengan tinggi badan kurang dari 150 cm ada sebesar 31,3% pada tahun 2013. Untuk KEK dengan resiko TB berdampak bayi lahir pendek, sebanyak 20,2% bayi lahir pendek pada tahun 2013. Sementara ibu hamil, KEK, dan anemia melahirkan bayi dengan BBLR. Sebanyak 10,2% bayi lahir dengan BBLR di tahun 2013. Berikut adalah gambar intervensi atau respon dalam pengendalian penyakit masalah gizi. Untuk dalam gambar ini tertera ada pencegahan 1, pencegahan 2, dan pencegahan 3. Di mana untuk pencegahan 1, di mana awal ada faktor risiko dan awal kontak dengan faktor risiko. Untuk pencegahan 2 yaitu diagnosa dan intervensi klinis dini, di mana terjadi pada awal kontak dengan agen penyakit dan mulai menunjukkan gejala atau tanda-tanda. Untuk pencegahan 3, ketika penyakit dalam awal cacat atau mati sampai dalam keadaan sembuh. Di sini untuk pencegahan 3 yaitu diagnosis dan intervensi klinis. Untuk penjelasan gambar di slide sebelumnya, kita dapatkan sebuah contoh kasus di mana contoh kasus perjalanan alamiah stunting. Untuk pada pencegahan praprimer, jika ada wanita usia subur menderita KEK, maka segera dilaporkan ke puskesmas dan dinas kesehatan agar segera diberikan tindak lanjut atau intervensi baik berupa edukasi atau bila perlu diberikan PMT. Jika wanita usia subur KEK dibiarkan saja, maka ketika hamil akan melahirkan bayi BBLR. Pencegahan primer atau pencegahan pertama adalah pemberian edukasi dan pemberian PMT pada ibu hamil. Untuk pencegahan sekunder ketika bayi lahir BBLR adalah penata laksanaan bayi BBLR dengan baik dan pemberian nutrisi yang tepat melalui ASI maupun pendamping ASI agar dalam masa pertumbuhan dan perkembangan selama 2 tahun dapat tumbuh dan berkembang dengan normal. Jika BBLR tidak dilakukan intervensi apapun, maka bayi dapat menderita stunting. Untuk pemahaman perjalanan alamiah penyakit atau masalah gizi pada kader kesehatan juga sangat penting agar kader dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat, terutama wanita usia subur dan ibu hamil, supaya mereka tidak menjadi faktor risiko terhadap kejadian stunting anak mereka. Ibu hamil KEK merupakan salah satu faktor risiko kejadian stunting. Namun demikian, banyak faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya faktor risiko kejadian stunting. Oke, untuk selanjutnya yaitu analisis aspek epidemiologi. Dalam sebuah penyakit, kekurangan energi kronis merupakan salah satu masalah kesehatan yang tak lepas dari unsur segitiga epidemiologi yang seperti kita pelajari sebelumnya, di mana di sini manusia sebagai host, faktor penyebab KEK sebagai agen, dan kondisi lingkungan environment yang mendukung. Suatu penyakit dapat terjadi karena terdapat ketidakseimbangan atau imbalancing dari ketiga komponen tersebut. Jadi untuk ketiga unsur epidemiologi di sini saling berkaitan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.